Kisah asmara Bung Karno dan Inggit. Kisah cinta anak kos dengan ibu kos yang berujung pilu. Bung Karno diketahui mempunyai beberapa istri. Wanita yang mendampingi Bung Karno saat berjuang adalah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih rela berkorban demi perjuangan Bung Karno. Dari sisi pergerakan wanita yang selusin lebih tua dari Bung Karno ini sangat fantastis. Ia tidak saja rela mengeluarkan hartanya buat pergerakan, tetapi ia juga rela berjualan jamu yang hasilnya disumbangkan bagi pergerakan. Bahkan Inggit dengan lihainya menyelundupkan sandi-sandi intelijen melalui telur Al-Quran, dan saat Bung Karno mendekam di penjara, papar Roso Daras, penulis buku Soekarno, sejarah yang tercecer. Saat itu Bung Karno adalah anak kos dan Inggit adalah ibu kosnya di Bandung. Gejolak darah muda Soekarno berpadu dengan ibu kos yang kesepian, mengalirkan getar cinta. Klimaksnya berujung pada langkah Soekarno mengembalikan Utari, putri Hos Cokroaminoto yang dinikahi secara nikah gantung. Di sisi lain, Inggit mengajukan permintaan cerai dari suaminya yang dikenal lebih gemar beraktivitas di luar rumah daripada diam di rumah. Pernikahan Soekarno Inggit era perjuangan sejati, sangat penuh romantika dan dinamika. Hanya ada satu Inggit Garnasih di atas bumi ini, dan satu-satunya Inggit itu yang paling pas mendampingi Soekarno muda. Ia tahan gempuran gosip, gempuran cemooh, bahkan pelecehan polisi Belanda demi mengetahui dirinya adalah istri musuh nomor satu di pemerintah Hindia Belanda bernama Soekarno, paparnya. Ditambahnya, Inggit juga tabah mendampingi Soekarno hidup di persinggahan baik selama di ND maupun di Bengkulu. Selama mendampingi Soekarno, Inggit menjadi tulang punggung bagi jiwa Soekarno yang berkobar-kobar, jiwa Soekarno yang frustasi, jiwa Soekarno yang melo, jiwa Soekarno yang gandrung kemerdekaan bagi bangsanya. Sejarah kemudian mencatat, di Bengkulu hati Soekarno tertambat pada gadis belia bernama Fatmawati. Itu adalah tahun-tahun 1940-an yang menjelang akhir penduduk Belanda dan dimulainya penduduk Jepang. Di tengah himpitan persoalan kebangsaan, Bung Karno juga dihimpit pertengkaran dengan Inggit yang mulai mencium adanya gelagat suaminya mencintai Fatma. Pertengkaran demi pertengkaran itu bahkan dibawa sampai ke Jakarta tahun 1943. Bahkan Bung Karno pernah bercerita saat suatu malam larut begitu pulang disambut dingin Inggit dan berlanjut pertengkaran. Dikisahkan jika sudah marah karena dibakar cemburu, Inggit bisa menerbangkan barang-barang apa saja yang ada di dekatnya, khususnya barang-barang yang sering kita lihat di atas meja makan. Terbayang suara piring terbang dan benda-benda terbang lainnya, ungkap Roso. Ketika keduanya menyepakati berpisah, Bung Karno masih sempat
mengantarkan ke dokter gigi pagi hari, dan mengantarkan ke Bandung dan membawakan barang-barang Inggit tanpa kecuali. Itulah akhir perpisahan keduanya. Setelah itu, tak lama berselang Bung Karno melamar dan melangsungkan pernikahan telegram dengan Fatmawati beberapa saat menjelang Indonesia merdeka. Tanda